Kenapa? Mau tahu soal naskah? Sini, simak wawancara berikut ini ya. Sebagai mahasiswa tingkat akhir peminatan filologi, bagaimana pengalaman Mas selama mendalami bidang ini? Selama mendalami bidang ini itu sih, banyak kesulitan ya, terutama dari objek-objek itu yang ya mungkin objeknya kalau sekarang bisa online gitu ya, tapi ada beberapa objek itu yang nggak bisa diakses sembarangan, harus punya izin gitu. Jadi susahnya itu di situ. Terus gaya bahasa, cara penulisan itu juga menjadi satu masalah karena setiap zaman kan punya cara penulisan sama gaya bahasa masing-masing. Jadi itu yang agak menyulitkan ketika pengkajian itu. Oke. Dari pengalaman Mas mempelajari berbagai naskah, itu menurut Mas apa keunikan atau nilai penting yang dimiliki Piwulang Patraping Agesang sama Serat Dwi Karana? Mungkin karena ini bentuknya serat ulang gitu ya, dan serat ulang itu yang paling menarik itu bagaimana dia bekerja pada yang membacanya gitu. Nah, seingatku serat Patraping Wulang Agesang ini biasanya dipakai itu buat orang-orang yang sebelum menikah atau ketika menjalani pernikahan gitu kan. Nah, karena fokusnya itu hubungan antara bagaimana dia pasangannya dengan Tuhan, jadi itu yang menarik. Terus yang kedua itu hubungannya dengan ini, bagaimana kesabaran mungkin, karena kalau dilihat itu mungkin ya orang-orang yang sering dilanda masalah, dilanda musibah itu serat ini bilang bahwa ya itu mungkin bukan karena dirimu sendiri, tapi itu mungkin karena cara bagaimana Tuhan ini ingin meningkatkan derajatmu seperti itu. Yeah. Boleh diceritain nggak apa aja nih yang membuat kakak tertarik untuk mendalami peminatan sastra? Oke, sebenarnya dari aku SMP itu aku sudah suka membaca buku karena menurutku ya seperti kata pepatah, buku itu jendela ilmu. Dan nggak cuman buku-buku fiksi saja yang aku pelajari, tapi banyak sekali buku-buku bahkan itu soal keajaiban dunia atau apapun itu yang aku baca. Lalu saat aku SMA aku baru mengenal apa itu sastra, tapi yang nggak dalam-dalam banget. Nah, dari SMA itu aku jadi pengen kuliah di Bahasa dan Sastra Indonesia. Akhirnya saat aku kuliah pun pandanganku beda dengan saat SMA. Ternyata sastra tuh nggak sesempit tentang membaca buku aja, tetapi banyak sekali yang dibahas di ilmu sastra itu, terkait dengan teori, terus interpretasi, dan itu tuh nggak paten satu pandangan saja gitu. Jadi saat aku mengambil keputusan untuk mengambil peminatan sastra, yang ada di otakku adalah aku ingin sekali menulis karya sastra karena seluas itu, dan aku sangat suka dengan istilah second modern system yang dimana aku bisa bermain-main dengan gaya bahasaku, aku bisa mengumpamakan apapun itu dalam bentuk cerita gitu. Sudut pandang sastra nih, bagaimana Mbak itu melihat Piwulang Patraping Agesang dan Serat Dwi Karana serta relevansinya dengan kehidupan pada saat ini? Nah, tadi kan aku juga baca hasil penelitian teman-teman terkait naskah ini tadi. Saat aku baca naskah tersebut sedikit banyak atau singkatnya itu membahas soal kehidupan kita sehari-hari atau bagaimana kita menjadi manusia, mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat saat kita hidup gitu. Nah, saat aku baca itu naskah ini cukup menyimpan banyak sekali ilmu, karena ternyata sudah dari zaman dahulu sampai sekarang pun apa yang dibahas itu sebenarnya ilmunya sama, tetapi cara penyampaiannya yang berbeda. Kalau zaman dulu mungkin memang melalui naskah yang dimana bahasanya pun menurut kita asing ya, tapi ternyata apa yang dibahas itu ya ilmu-ilmu yang sekarang kita pelajari juga gitu. Pandangan Bapak mengenai filologi sendiri itu boleh diceritakan sedikit bagaimana Bapak melihat perkembangan kajian filologi khususnya pada saat ini? Oke, terima kasih. Mungkin kalau kita lihat perkembangan filologi pada hari ini itu juga ya, sudah maju sekali gitu ya. Orang tidak perlu datang ke museum, ke perpustakaan untuk melihat naskah. Cuma kalau sekarang tinggal mengakses bentuk digitalnya, kita sudah bisa membaca dimanapun. Tapi memang ada satu hal yang mungkin ketika perkembangan teknologi yang menunjang kajian filologi ini sudah tersedia banyak, tetapi animo kalau masyarakat yang benar-benar menekuni gitu ya, benar-benar menekuni kajian filologi ini juga ya secara jumlah belum signifikan, belum begitu banyak. Mungkin banyak orang tertarik dengan naskah tapi tidak tertarik dengan filologinya gitu ya. Yang kemudian menjadi ya istilahnya beberapa permasalahan yang kita hadapi hari ini. Jadi mungkin minat masyarakat terhadap dunia penaskahan sudah sangat luas gitu ya, tapi dalam minat filologinya sendiri belum begitu. Menurut Bapak, seberapa penting ajaran tersebut untuk kita pelajari, dan apakah nilai-nilai tersebut masih relevan untuk di zaman sekarang? Oke, sebenarnya itu kan teks itu mungkin diterima gitu ya, disalin terus itu karena memang ada kebutuhan dari masyarakat, dan sejauh ini memang banyak teks-teks ulang itu yang mungkin itu dari beberapa abad yang lalu, terus kemudian ternyata di beberapa abad kemudian ada orang tertarik kemudian menyalinnya dan sebagainya. Sebenarnya itu juga menandakan bahwa memang
ajaran-ajaran dan isi dari serat piwulang tersebut masih dibutuhkan oleh masyarakat pada masa. Jadi sebenarnya kalau kita pada hari ini menggali lagi gitu ya, menghidupkan lagi, menyalin kembali, terus membaca, mengkaji ulang teks piwulang tersebut sebenarnya juga nggak ada salahnya gitu. Itu bisa menjadi alternatif, itu bisa menjadi suatu mungkin masukan dari diantara kerangka moral yang mungkin berkembang hari ini itu seperti apa, itu juga bisa menunjang. Terkait dengan relevansinya ya kita sendiri yang menilai itu gitu ya. Karena di situ juga ada panduan misalnya kaitan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia dan sebagainya. Itu kan sebenarnya itu sesuatu yang ya tidak hanya berlaku di satu zaman tertentu, tapi setiap masa itu kan ada gitu. Jadi kalau mungkin kita bertanya tentang relevansinya ya relevan saja gitu ya kalau mungkin kita hadirkan pada hari ini. Tanyakan Mbak, boleh diceritakan nggak sedikit kenapa Mbak tertarik memilih peminatan filologi daripada yang lainnya? Oke, bagi saya itu filologi itu seperti menjadi detektif waktu. Kita itu tidak cuma membaca sejarah dari buku teks yang sudah jadi, tapi bersentuhan langsung dengan suara asli masyarakat masa lalu itu lewat coretan tangan mereka. Menariknya, di balik aksara kuno yang rumit, kita sering menemukan bahwa kegelisahan manusia ratusan tahun lalu soal cinta, masa depan, finansial, hingga pencarian Tuhan itu ternyata persis sama dengan apa yang kita rasakan hari ini. Filologi itu menjembatani masa lalu agar tetap hidup di masa depan. Selanjutnya untuk pertanyaan pandangan menurut Mbak ya, pandangan rata-rata mahasiswa sekarang terhadap filologi ini bagaimana sih? Apakah masih dianggap sulit dan membosankan? Kan kalau kebanyakan mahasiswa bilangnya gitu kan ya, setahu saya. Kalau menurut Mbak gimana? Oke, jujur saja, di awal semester kan biasanya mahasiswa itu mungkin melihat filologi itu sebagai sesinya anak sastra kan, yang penuh dengan hafalan aksara, terus kertas yang kayak rapuh-rapuh gitu kan, dan bahasa keramanya itu yang biasanya inggil atau bisa bikin kita pening kan. Terus lalu paradigmanya itu sekarang sudah mulai bergeser berkat digital humanities. Ketika masa kuno itu mulai dialih mediakan menjadi digital, dipadukan dengan teori modern seperti intertekstual yang kalian pakai, resepsi atau sosiologi sastra, mahasiswa itu mulai sadar bahwa filologi itu bukan sekadar merawat kertas tua, tetapi menggali big data kearifan lokal yang sangat kaya. Terima kasih. Untuk kami kan saat ini sedang mengenal, menurut Mbak, apa yang menarik dari kedua naskah tersebut? Oke, dari kedua naskah tersebut ada 3 yang aku tarik ya. Yang pertama itu ada hubungan ketuhanan. Yang pertama yaitu Piwulang Prataping Agesang yang sangat praktis religius dengan menekankan syariat seperti pranata pernikahan. Sedangkan Serat Dwi Karana karya Raden Pojaharja ini lebih filosofi spiritual, memandang cobaan sebagai ujian dari Jawata untuk memulihkan kualitas diri manusia. Lalu yang kedua itu dalam hubungannya itu sesama. Yang pertama itu berfokus pada mikrokosmos, keharmonisan domestik atau keluarga, sedangkan yang naskah kedua itu berfokus pada makrokosmos, psikologi sosial, seperti cara membaca watak orang baru. Lalu yang ketiga itu hubungan dengan diri sendiri. Maksudnya, kontras antara panduan praktis mencari nafkah, astagina, dengan kesadaran makro tentang hukum sebab akibat aktual, akhir, atau kosmis kehidupan. Gimana? Udah paham soal naskah?